Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama wong gendeng ya, sing gendeng sak gendeng-gendenge. Masih bersama di jalur dulur-dulur pikat, dulur-dulur perkutut, dulur-dulur anggungan, dan dulur-dulur perseduluran pencari perseduluran maksudnya, yang cinta kasih dengan persatuan dan kesatuan. Oke. Nah, ini kita jumpa lagi di sini dalam rangka silaturahmi di daerah Negara Ratu ya. Negara Ratu di sana di desa Negara Ratu Batu Raja, Lampung Utara, Kota Bumi maksudnya ya, Kota Bumi. Nah, dalam rangka silaturahmi ya, sambil berkunjung sedulur di sini, moga-moga sedulur yang di sini ya sehat semua, sehat walafiat, mudah rezekinya, lancar segala apa urusannya, dan siapapun yang menonton video saya semua saya doakan seperti itu juga tanpa terkecuali. Intinya sebelum saya ngomong panjang lebar, sedikit mungkin perkataan saya dan pertanyaan saya kepada sedulur saya yang udah sangat lama dulu pernah ketemu dan sampai sekarang masih seperti yang dulu. Ini yang semua saya tanyakan. Mas Nur, nama kan Mas Nur ya. Mas Nur, saya mau tanya sedikit, kira-kira sudi apa enggak kiranya sampai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Ya, kalau bisa dijawab saya jawab. Alhamdulillah ya. 6 orang bertanya. Kalau nggak mau bertanya kan sudah di jalan. Tapi kalau sering bertanya kurang ajar kan ya. Saya kemaluan. Oh iya. Jadi ini kan. Saya dulu pernah lihat sampean punya suatu simpanan, yaitu burung perkutut putih. Nah, burung perkutut putih yang asli lokal alam ya kan. Burung perkutut putih asli lokal alam. Nah, yang saya tanyakan, ceritanya bagaimana dulu ketika sampean mendapatkan burung perkutut tersebut? Cerita waktu mikat apa dapatnya Ya, waktu sebelum mikatnya sampai pendapatannya, lokasinya di mana kan gitu. Oh, kalau burung perkutut putih itu awal ceritanya itu ada kawan yang ngasih informasi. Nah, di belakang makam SMA Negara Ratu itu katanya ada. Yang saya penasaran, terus saya pulang ambil pikat, terus datang ke sana, nggak taunya di sana udah ada yang bentang jari. Terus Tapi nggak ada yang dapat. Dari pagi sampai sore malah jari itu roboh ditumbur sama merpati. Kalau nggak salah merpatinya Pak Heri di belakang SMP. Nah, yang masang itu Pak Guru Mujiarso kalau nggak salah jaring itu. Sampai sore tengah hari itulah, sampai Jumatan itu saya laju dengerin khutbah dari Pak Pohon Karet. Orang pada Jumatan, tapi pikat nggak saya ambil. Terus datang sore itu Pak Mujiarso yang punya jaring itu. Burungnya itu sebenarnya di mana? Ada enggak kan gitu ya? Ada Mas, nanti saya paham suaranya. Begitu dia cerita kayak gitu, mana Pak suaranya? Nah, itu bunyi di dalam SMP. Cuma saya tanya, lah itu terus gimana mikanya kalau di dalam SMP itu orang di pagar keliling? Lewat ngarep Mas, untuk gerbang. Waduh, pikat saya udah terlanjur di belakang SMP kan. Saya tunggu sampai sore. Gak taunya itu memang bener burung yang bunyi dalam SMP itu keluar karena dengar pikat itu. Kalau ceritanya itu kayak itu. Kalau anak saya mainan kapal-kapalan terbang kayak apa? Pakai kertas itu yang warna itu. Klayang-klayang putih betul ya. Dan itu nyampe lah ke arah pikat. Nggak lama nempel di mulut. pakai mulut masih pakai mulut. Saking senengnya saya lari naik, saya ambil, enggak saya bersih-bersihnya, takut lepas, langsung masukin kantong. Mulut yang masih ada bulu-bulunya itu enggak saya bersihin, saya bawa pulang langsung ini. Ketemulah sama Pak Mujiarso, dia masih melatih di lapangan sepak bola, melatih anak-anak itu.
Pak saya pulang, tapi saya udah dapet itu. Sampai rumah saya masukin ke sangkar, pul saya taruh, terus saya ngomong sama Mbok Wedok, gawe kulupan, nggak boleh rezeki, saking senengnya ya. Nah seumur jadi tukang piket berapa kali dapat sebetulnya? Yang kena 1 kali itu yang pernah mau kena tapi enggak ada, gagal sekali. Yang gagal ini saya cerita juga, itu malah di daerah Bulu sana, di kebun sawit. Itu sudah nempel di jeplak, kalau kita nggak pakai pulut pakai jeplak, tapi dia nggak nyeplak, giliran dia terbang jeplak. Saya sampai ini lemes ngewel saya, terus saya ganti pakai pulut, dia nggak mau deket lagi. Itu setelah dapat yang ini apa sebelum? Malah sebelumnya berarti terus dikasih rezeki yang inilah. Iya. Nah begitu pertama dapat itu rasanya bagaimana? Nggak bisa saya ceritakan lah, diutarakan dengan kata-kata pokoknya. Saking seneng itu saya bener tanya istri saya suruh bikin among-among sampai saya kan nggak bisa manjat pohon kelapa. Punya akal, kebetulan saudara saya itu mau hajatan, karena banyak kelapa. Saya di rumah bawa 1 karung, tapi yang tua-tua. Di sana kan ada yang muda. Nah saya icul 2 biji untuk bikin kulup itu. Selamatan aja, gue seneng syukuran lah intinya. Kulup itu bahasa Indonesia itu rebusan daun singkong itu lah. Pokoknya kayak gitu. Kulup anak. Jadi intinya saya itu bersyukur itu. Baru kali itulah bisa mendapatkan perkutut putih lokal. Nah ini sekedar untuk referensi ya, selama ini kita berargumentasi burung perkutut lokal alam bagaimana. Nah selama ini mungkin banyak ya dari dulur-dulur sebelah, mau dulur manapun, dari manapun postingan mungkin banyak. Tapi kalau yang benar-benar lokal alam itu, bahkan ini Mas Nur sendiri yang telah menangkap, dan saya dulu itu pun udah berapa kali, 4 kali kalau nggak 5 kali pun sudah pernah merasakan, mendapatkan. Makanya saya punya kepinginan di sini, pumpung ketemu Mas Nur yang memiliki barang tersebut, pengen kita membuat review atau membuat suatu ya konten untuk pembelajaran bagi dulur-dulur semua yang pengen benar-benar tahu perkutut lokal alam putih itu yang bagaimana, kan gitu ya kan. Iya. Nah alhamdulillah detik ini kita dikasih sedikit pelajaran, moga-moga burungnya masih ada. Masih ya, alhamdulillah. Berarti masih memang dicekel kenceng lah wis. Saking senenge enggak iso diotak. Wis wae jarang. Pokoknya tenang lo pikirmu. Kira-kira oleh aku tak delok ono oleh ora. Maksudnya kalau lihat kita ingin tahu bentuknya, luriknya, seluk-beluknya dan semuanya gitu loh. Saya izin lah untuk membuat kontennya supaya jangan ada unsur tiada dusta di antara kita, atau jangan ada unsur untuk begini begitu kepada orang lain kan gitu, supaya untuk pembelajaran gitu loh. Makanya kebanyakan sekarang kan begini kan, ketika ada orang yang posting perkutut lokal alam asli, tapi orang itu untuk membuktikan itu sulit gitu loh. Apa sih dari ciri yang sebenarnya kan gitu. Makanya karena sampainya masih ada, saya tuh pengen pinjam untuk menunjukkan semua ciri-ciri dari burung tersebut gitu. Kira-kira oleh apa tak silih? Ya tak silih ya. Saya cuma minjem untuk ngasih contoh ke sedulur-sedulur supaya teman-teman, kawan-kawan, pokoknya semua pencinta perkutut ataupun katuranggan dan anggungan apapun supaya tahu perkutut lokal alam yang seperti ini gitu. Ini sebelumnya enggak motong kalimat Bang ya. Mohon maaf tuh, kalau mau dilihat nggak boleh kalau pakai kacamata hitam, tapi kalau pakai mata biasa atau mata hati malah boleh. Tapi kalau mata merem juga nggak boleh kan? Nggak boleh. Nanti siap dan malah soalnya kalau pakai kacamata hitam nanti nggak kelihatan putihnya, malah jadi hitam. Iya. Takutnya jadi biar
transparan semua tahu. Ya biasa pakai mata biasa. Oke. Bila dulu pakai mata hati. Boleh disumbangkannya. Nah, diambil sendiri tapi saya nggak bisa nuruni. Di mana itu? Posisinya itu di atas, masih di Oh, turunan. ini Nah, biar itu ya, biar yang- disambut tuh. yang Monggo. bunyi itu. Yang bunyi tadi ya, disambut dari bawah aja kan. Disambut itu tadi. Langsung bunyi burungnya ya. Ternyata diizinkan. Nggih. Alhamdulillah, matur suwun Mas ya. Nggih, ini Ya, Bu. itu matur suwun banget ini. Oke. Kita mau coba ya. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Ini kurang lebih kira-kira berapa tahun, Mas? Nah, ini kalau tahunnya kurang lebih di rumah ini paling sekitar 2 tahun Bang. 2 tahun. Belum lah. 2 tahun berjalan lah. Nah, ini yang dinamakan burung putih ya. Putih, kelihatan putih nggak kan? Kelihatan putih ya. Ini tapi kan ini namanya putih lokal alam seperti ini. Dia dibilang putih polos banget enggak. Hampir seperti Bhumika petak. Tapi ini bukan Bhumika petak, itu putih karena apa? Nah, ini yang putih mata hitam, bukan mata merah loh ya. Iya. Ini mata merah, ini burung putih mata merah. Nah, hampir kayak Bhumika petak. Kalau Bhumika petak ini gambir semua, nggak ada putih seperti ini, hampir gambir. Tapi ini namanya putih, ya ini putih, bilang putih aja, bukan putih. Ada yang putih apa? Nih putih ya kan, nih ini putih lokal nih. Ada lagi yang putih apa, putihnya putih bersih itu ada. Nah, kita bisa lihat coraknya seperti ini nih, nih warnanya nih putih. Ini udah 2 tahun ya, jadi mungkin perubahan bulunya juga nggak ada perubahan, tetap seperti ini nih. Kadang orang taunya kalau putih lokal alam itu banyakan putihnya langsung bersih kayak kapuk. Nah, itu sebenarnya kalau putih lokal alam putihnya nggak banyak yang bersih kayak kapuk, itu enggak. Ya itu sebagian memang ada, tapi karena tembus ke mata yang harus merah. Tapi kalau mata hitam kebanyakan tidak seperti itu, karena saya udah pernah dapat yang seperti ini itu baru 2 kali. Dan ada yang saya dapat putih banget itu ada mata merah. Nah, ini yang namanya putih lokal alam ya. Kelihatan putih ya Kang? Lihat. Nah, ini bisa dilihat putihnya. Nah, putih lokal alam. Tapi di sini kita punya referensi sendiri-sendiri. Nih. Nah, cakep lah. Nah, sekedar untuk pembelajaran aja ya. Nih, makanya ketika ada orang yang posting dengan ngomong putih, nah di situ kamu bisa dicek putih lokal alam itu enggak putih polos bersih, enggak. Kalau yang mata hitam itu biasanya dia akan ada ciri, salah satu cirinya itu agak kemerah, ada jirit-jirit apa badik-badik agak merah-merah itu. Nah, kalau kita ngomongkan putih yang mata merah itu dia memang putih tapi tetap ada agak ke merah-merahan. Nah, ada lagi yang putih tanpa lurik, dia memang kelihatan putih, namanya putih kapas gitu. Itu ada. Nah, tapi kalau mungkin kalau ternak itu akan lebih putih lagi. Nah, dan suaranya pun tadi udah kelihatan dan kita udah tahu lah kalau suara itu memang bukan suara dari crossing tapi memang dari lokal alam gitu. Nih referensi. Nah, ini seperti ya namanya putihnya yang sejenisnya putih Bhumika petak. Tapi kalau Bhumika petak itu jatuhnya ke gambir. Kalau ini putih. Ya, insya Allah suatu saat kita akan review
burung putih yang namanya Bhumika Petak. Nah, ini untuk referensi kita burung putih ini aja dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kayaknya menyimpan kata-kata pertanyaan enggak? Berarti jenisnya banyak ya bro? Banyak. Banyak, tapi kalau ini kan ya ini masih banyak Kang. Jadi kita bisa bilang ini dari emak yang putih tapi bapak masih lokal. Makanya dia putihnya seperti itu. Jadi nggak putih polos bres, enggak. Kalau dia ketemunya putih sama putih, dia akan menjadi putih tapi kan tetap kemerah-merahan itu akan ada gitu. Nah, ada lagi yang seperti ini tapi gambir, bulunya itu gambir. Gambir itu namanya bukan putih tapi ketemunya Bhumika Petak itu. Ini kalau ini kan putih lokal alam, memang ya lokal alam banyak seperti itu gitu loh. Nggak bisa seluruh bersih total kayak enggak. Tapi ya ada yang bersih, cuman yang mata merah. Ini kan yang mata hitam, yang saya ceritakan yang mata hitam ya dulu. Makanya ada yang ngomong putih mata hitam. Kalau putih mata hitam itu nggak bisa putih bersih, nggak bisa. Kebanyakan kan ada yang diposting putih mata hitam, tapi ternyata putihnya, nah belum tentu. Kita belum bisa tahu prediksi asli dan enggaknya. Gitu. Berarti ini asli ya? Kalau ini kalau saya asli memang putih. Cuman dia terah dari cewek itu masih ke bawah yang apa? Jantannya. Yang jantannya. Kalau dia putih, lokal semua sama putih, perkawinan tanpa ada persilangan, dia akan putihnya lebih bersih. Tetap, tapi kalau kemerah-merahannya itu tetap ada. Tetap batik kemerah-merahannya itu tak akan hilang. Ya segitu itu pembelajaran kita masalah burung perkutut putih ya. Ini yang punya Kang Nur siapa Mas? Nur Rohim sendiri yang pernah mendapatkan. Alhamdulillah, moga-moga ini bisa untuk pembelajaran ke depan ya dulur ya. Wis ngono ae. Gimana? Cukup tahan? Ada pertanyaan sedikit. Apa-apa Mas? Kebetulan saya juga kan kawannya Mas Nur Rohim. Ya. Pada waktu itu kami gampang di dekat rumahnya Mas Nur Rohim ini, burung putih ini sempat ditemukan sama hitam. Pertanyaan saya, hasilnya itu jadi anaknya seperti apa dan berapa? Itu saja. Itu pernah, tapi bukan yang ini. Oh, bukan. Itu yang putih silver. Oh, yang anu itu apa? Yang crossing ya? Yang crossing dulu. Nah, itu pernah netes sekali, warnanya dominan ke hitamnya. Iya. Kalau saya bilang bulu plus. Nah, itu ceweknya tapi yang hitam kan? lakinya. Oh, lakinya. Cuman selanjutnya ini sering nelur, angkrem, tapi nggak jadi terus. Cuman pernah itu. Nah, itu kebetulan mah diambil sama siapa? Pak Haji. Itu yang anak pertama itu. Nah, seperti ini kan jadinya seperti itu Mas. Aslinya persilangan seperti itu, ke persilangan kurang nggak sesuai gitu kan. Makanya dia akan timbulnya seperti ini. Kalau yang ini memang asli, nggak pernah saya bilang. Yang saya bilang disilang itu yang di box. Kalau itu saya tahu itu crossing Kang. Kalau itu crossing itu itu namanya bukan slipper, Mego Mendung. Itu cukup. Ya udah. Wis cukup ngono bae. Ya. Cukup segitu aja ya Kang. Cukup segitu aja sedulur, kawan semuanya. Salam sejahtera, salam seduluran, salam paguyuban, salam santun, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.